Selamat datang kembali di Dompet Kripto. Selamat datang buat kalian yang udah mampir di video gue kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang video yang kemarin yang sudah kita bahas sebelumnya, mengenai harga Bitcoin yang sudah tembus di 118.000 USD. Di video kali ini kita bakal ngebahas bagaimana tren atau arah Bitcoin dalam kuartal keempat ini di 2025 beserta beberapa analisis simpelnya ya, dengan indikator-indikator yang sederhana yang bakal digunakan di beberapa menit ke depan. Kita langsung saja ke videonya. Di video sebelumnya gue sudah bahas ya, jika harga Bitcoin tembus resisten di 118 dan tidak mengalami penurunan di weekly-nya, itu otomatis dia akan terus rally dan menyentuh di 125 ya, dan ya itu merupakan analisis sebelumnya ya, dan sekarang sudah terjadi di angka 125 ya, di cukup lumayan cepat ya kenaikannya. Nah, kemarin gue bahas di sini tuh di area yang warna merah ini nih, jika Bitcoin tembus area warna merah ini di minggu sebelumnya ya, dan ditutup kemarin itu dengan berada di atas 118, dan penutupannya juga cukup baik ya, cukup bagus di sini. Triple candle hijau, kemudian sempat rally ke 126, kemudian mengalami penurunan kembali dan koreksi. Bagaimana harga Bitcoin ke depannya? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kemungkinan ini dia sudah sedikit membentuk break of structure ya, namun belum cukup kuat untuk breaknya. Di sini bisa dilihat nih, namun di sini masih ada tekanan jual ya, ada tekanan distribusi ya. Belum cukup kuat ya breaknya, namun menurut gue pribadi ini ada kemungkinan di weekly ini bakal koreksi dahulu jika atau sideways ya, jika di break of structure ini belum terlalu kuat ya, atau tekanan jualnya meningkat. Tapi coba kita lihat di weekly. Di weekly juga masih belum cukup kuat ya untuk breaknya, masih berada di persimpangan ini untuk breaknya. Nah, jika mungkin di weekly ini ditutup di atas area ini ya, area yang sebelumnya ini menjadi resisten utama, berada di area 2 ini, di atas 2 area ini, ada kemungkinan itu akan melanjutkan rally ya, kenaikan. Namun jika kita lihat sebelumnya, di candle-candle sebelumnya di area sini nih, kita lihat di area sini aja nih, dari 85.000 ke 95.000 nah dari candle ini yang di bulan April 84.000 ke 93.000, itu kenaikannya lumayan ya, hampir sama dengan kenaikan sekarang. Kemudian di sini ada garis netral ya, candle netral, kemudian diselam minggu berikutnya
candle hijau tebal dan tebal lagi, mana yang belinya cukup tinggi. Nah, ada kemungkinan menurut pendapat gua pribadi ya, akan mengikuti struktur yang sama ya sebelum, soalnya dari struktur sebelumnya juga seperti itu, 3 dan ini baru 1. Kalau misalkan kita mengikuti struktur yang sebelumnya, ada kemungkinan di area sini tuh bakal tidak terlalu agresif dulu ya. Tapi mungkin di minggu ketiga nih, minggu ketiga bulan Oktober, atau sekitar akhir-akhir Oktober hingga awal November, itu kemungkinan akan ada kenaikan lagi ya, jika dengan syarat penutupan di mingguan, di weekly ya, itu di atas area ini, di atas area resisten sebelumnya, di atas 124 ya, di atas 124, dan sekarang masih berada di area resisten kuat ya. Jadi belum bisa, pendapat gua belum bisa dibilang break off strukturnya kuat, tapi masih lemah. Nah, kita melihat chart yang lain, indikator yang lain. Jika dilihat dari Fear and Greed Index, Fear and Greed Index ya, indikator Fear and Greed Index ini masih berada di tamak ya, area tamak, artinya belum mengalami puncak ya, belum mengalami area ketamakan ekstrim, dengan harga Bitcoin yang sudah naik beberapa persen dalam hitungan hari ya, dalam hitungan hari. Nah, kalau dilihat dari monthly ya, dari harga bulanan di September kemarin ini ditutup dengan harga 5%, plus 5%, berbeda dengan September sebelumnya, seperti di 2013, 2014, kemudian 2017, 2018, 2019, dan sampai 2022 itu ditutup dengan penurunan ya, atau minus ya. Namun di 2023, 2024, 2025 ini agak sedikit berbeda nih di area penutupannya. Dan di Oktober, awal Oktober ini sudah plus 9% untuk kenaikan Bitcoin. Jika melihat di bulan-bulan Oktober sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, itu lumayan besar ya kenaikannya ya, terutama di tahun 2021, dan ini merupakan cycle yang lumayan agresif ya di tahun 2021 dan 2017. Nah, cycle ya halving ya, after halving 2021, dan kita ini ada di cycle after halving juga. Apakah akan melampaui cycle sebelumnya kenaikannya, atau justru sebaliknya? Tapi gue optimis untuk kenaikan Bitcoin ini di cycle sekarang ini terbilang hampir mirip ya dengan cycle di 2021. Lalu kita lihat di indikator lain ya, lanjut di indikator lain, di altcoin season. Di indikator altcoin season ini masih terbilang sekarang ini masih berada di area netral ya, belum termasuk altcoin season atau alt season. Dan dominasi Bitcoin juga naik kembali.
dari sebelumnya, yaitu di 58, area sekitar 57 hingga 58% ya. Dan puncak tertingginya itu dominasi Bitcoin itu di bulan Juni. Di bulan Juni tahun 2025 ada di 65%. Nah, bayangkan jika indikator altcoin season ini masih belum termasuk alt season dengan harga Ethereum sekarang yang sudah berada di hampir menembus all time high-nya ya. Nah, di sini harga Ethereum itu masih berada sekitar kita pakai di 4.600 ya, 4.600-an. Dan sedangkan all time high-nya itu di bulan Agustus 4.900. Dan alt season index ini masih berada di netral, kondisi netral, artinya ini belum cukup puncak untuk beberapa altcoin dan masih ada kemungkinan potensi mencapai puncak baru, pendapat gue pribadi ya. Kemudian jika kita lihat di average crypto RSI ya, relative strength index ini juga masih netral ya, masih netral, belum terlalu overbought. Dan 90 hari sebelumnya juga masih netral, tergolong netral, 52, 45, 50, 52. Jika di harian ya, tapi di sini overbought versus oversold-nya di area ini masih dominasi overbought ya, tapi belum terlalu ekstrim overbought-nya. Nah, yang jadi patokan utama tuh di grid ini nih, Fear and Greed Index ini. Ketika harga Bitcoin yang sudah mulai rally tinggi dan sudah mencapai ATH baru, Fear and Greed Index ini belum mencapai extreme greed. Artinya belum ada FOMO massal ya, belum ada FOMO massal terkait harga Bitcoin sekarang ini. Dan mungkin target terdekatnya sih ya ada di sekitar area 130 nih. Pendapat gue pribadi 130 area terdekat ya, target terdekat. Oke. Mungkin cukup itu aja kali ya untuk pembahasan kali ini, tidak terlalu panjang lebar. Dan disclaimer ya buat kalian yang sudah menonton video ini, tetap lakukan riset secara mandiri, dan sepenuhnya video gua kali ini itu hanya sekedar untuk edukasi dan informasi dan tidak bisa dijadikan acuan untuk kalian melakukan trading ya. Keputusan atau trading itu berada di tangan kalian sendiri. Jadi tetap lakukan research secara mandiri ya, biar hasilnya juga lebih maksimal jika dilakukan dengan hasil research sendiri. Dan oke, itu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gue kali ini. Semoga di kedepannya bisa lebih baik lagi untuk video yang gue buat. Kemudian semoga Bitcoin lebih cepat mendapatkan ATH baru, mencapai ATH baru ya. Sekian, terima kasih, bye bye.